Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, perkenalkan nama saya Nania Nurulita dari Prodi Perbankan Syariah dengan NIM 241080200032. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi tentang matematika ekonomi. Halo teman-teman semua, di sini saya akan melanjutkan materi matematika ekonomi. Materi yang selanjutnya adalah fungsi nonlinear. Bentuk fungsi nonlinear terdapat 4 macam. Yang pertama adalah fungsi kuadrat atau berderajat 2, yang artinya pangkat tertingginya adalah 2. Yang kedua adalah fungsi kubik atau berderajat 3, yang artinya pangkat tertingginya adalah 3. Yang ketiga adalah fungsi eksponensial, dan yang keempat adalah fungsi logaritmik. Fungsi nonlinear sendiri memiliki arti fungsi yang bentuk garisnya adalah lengkung, di mana bentuk persamaannya adalah pangkat lebih dari 1. Letak variabelnya dapat pada x, y, ataupun xy, yang persamaannya adalah ax kuadrat ditambah bxy kuadrat ditambah by kuadrat ditambah cx ditambah dy tambah e sama dengan 0. Bentuk fungsi kuadrat ini dapat berupa lingkaran, elips, hiperbola, dan parabola. Contohnya pada parabola yang memiliki satu sumbu dan satu titik puncak. Persamaannya dapat ditulis y sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Y ini sebagai variabel terikat, x sebagai variabel bebas, a dan b sebagai koefisien, c sebagai konstanta, dan a tidak sama dengan 0. Titik puncak pada parabola ini dapat dirumuskan x sama dengan minus b per 2a, sedangkan untuk y adalah b kuadrat kali 4ac per 4a. Jika a lebih besar daripada 0, maka parabola menghadap ke atas, yang dimana titik puncak itu adalah minimal. Sedangkan jika a lebih kecil daripada 0, maka parabola menghadap ke bawah, yang artinya titik puncak itu adalah pada maksimal. Fungsi nonlinear ini dapat diterapkan pada fungsi utilitas. Fungsi utilitas memiliki arti kepuasan dan kegunaan dari mengkonsumsi suatu barang atau jasa. Semakin banyak jumlah yang dikonsumsi, maka semakin besar pula utilitas yang diperoleh, sehingga akan mencapai titik puncaknya atau titik jenuh. Ketika sudah mencapai titik jenuh tersebut, justru akan semakin berkurang atau bahkan negatif. Terdapat dua komponen, yaitu persamaan utilitas total atau total utility yang dilambangkan dengan U, berupa fungsi kuadrat parabolik yang kurva parabolanya terbuka ke bawah. Kedua, ada utilitas marginal atau marginal utility dilambangkan dengan MU. Ialah fungsi tambahan dari setiap tambahan satu unit barang. Samaannya utilitas total adalah U sama dengan FQ, sedangkan utilitas marginal adalah MU sama dengan U per Q. Utilitas total ini mencapai puncaknya ketika MU 0 dan berkurang ketika MU negatif. Deret artinya rangkaian bilangan yang tersusun secara teratur. Bilangan yang merupakan unsur dan pembentuk deret disebut suku. Keteraturan rangkaiannya terlihat pada pola perubahan. Dilihat dari jumlah suku, yaitu deret berhingga dan tak berhingga. Jika dilihat dari pola perubahan, yaitu deret hitung, deret ukur, dan deret harmoni. Mencari suku ke N contohnya pada deret 7, 12, 17, 22, 27, dan 32, di mana 7 ini sebagai suku pertama, 12 suku kedua, 17 suku ketiga, dan seterusnya. Mencari suku ke N dapat dirumuskan S sama dengan A plus N kurangi 1B. A adalah suku pertama, yaitu konstanta, N adalah indeks suku, dan B adalah pembeda, yaitu koefisien.
Perubahan pembeda ini terjadi mulai pada suku kedua karena suku pertama ini bebas atau acak. Mencari jumlah n suku dapat dirumuskan Jn sama dengan n per 2 dikali A ditambah suku ke n, dan Jn sama dengan Na plus n per 2 dikali n kurangi 1 kali B.